Assalamualaikum Bu Ningsih. Waalaikumsalam Rina. Oke, maaf Bu Ningsih mengganggu waktunya. Kita kan sudah sepakat ya, kita besok akan mengadakan supervisi. Nah, sebelumnya saya ingin berbincang-bincang dulu, saya ingin tahu nih ya, besok kira-kira Bu Ningsih ini akan menampilkan pembelajaran seperti apa. Nah, berdasarkan modul ajar yang sudah Bu Ningsih buat atau perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat, yang akan digunakan untuk besok itu pembelajaran seperti apa Bu Ningsih? Oke, jadi besok saya akan mempersiapkan pembelajaran matematika dan untuk materinya itu mungkin tentang pengolahan data. Jadi anak-anak kan mungkin dalam statistik kan masih kurang ya untuk pengolahan data. Jadi saya akan mencoba untuk membuat pembelajaran yang menarik tentang pengolahan data. Oke, berarti Bu Ningsih besok materinya tentang matematika ya. Tadi pokok bahasannya adalah pengolahan data. Berarti dalam penampilan pembelajaran besok ini tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Bu Ningsih capai? Oke, jadi untuk anak-anaknya ya. Jadi pada saat pembelajaran nanti diharapkan nanti anak-anak bisa bagaimana mencari min, median, dan modus. Jadi di situ kan anak-anak ada beberapa gambar, jadi mencari gambar yang paling banyak, terus rata-ratanya berapa. Nah, dari data tersebut nanti anak-anak bisa membandingkan. Oh, ternyata gambar ini lebih banyak daripada gambar ini. Jadi ada perbandingan juga. Nah, tadi sudah dijelaskan, saya sudah bisa menggambarkan tentang tujuan pembelajaran Bu Ningsih. Tadi salah satunya adalah anak-anak diajak membandingkan langsung ya. Kira-kira selain itu strategi apa lagi sih yang Bu Ningsih akan gunakan pada pembelajaran besok? Jadi agar tujuan pembelajaran tadi itu benar-benar tercapai keseluruhan. Oke, di sini saya mungkin besok akan mempersiapkan media pembelajaran ya. Kalau biasanya kan kita hanya melihat buku saja. Jadi saya besok ingin membuat media pembelajaran seperti ada taman, terus kemudian ada kupu-kupu. Jadi nanti anak-anak menempel sendiri kan kupu-kupunya di situ. Jadi mereka selain bermain, tapi mereka juga belajar. Wah, keren sekali Bu ya strateginya dalam pembelajaran besok dengan strategi mengkonkretkan yang masih belum konkret ya, yang tadinya hanya bahan ajarnya hanya buku paket, tapi ada media pembelajaran lain. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan itu metode apa sih atau bagaimana sih strategi yang lain kira-kira yang dapat menimbulkan anak-anak itu yang tadinya hanya ini hanya bacaan tapi lebih menarik lagi? Oke, mungkin strateginya nanti kita seperti dibuat kompetensi kayak perlombaan gitu. Kayak games gitu kan. Jadi mereka kan secara tidak langsung mereka akan aktif berpartisipasi. Kemudian nanti kan juga ada kelompok, ada diskusi. Jadi mereka bisa bertukar pendapat mengenai pembelajaran yang mungkin pada saat mengerjakan dia tidak bisa, nanti temannya saling membantu dalam diskusi. Oke, wah luar biasa sekali perencanaannya Bu Ningsih untuk besok sudah matang. Dan saya sedikit tergambar Bu Ningsih besok akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi baik proses maupun ini ya hasil akhirnya saya ingin sekali lihat. Semoga besok diskusi setelah kita dapat melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran kita mulai, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Kan gurunya sudah dua-dua ya. Sekarang kalian berdiri berhadapan. Berdiri berhadapan. Berdiri berhadapan. Tangan kanan berhadapan itu bagaimana? Berhadapan. Berhadapan. Tangan kanan seperti mau bersalaman tapi tidak menyentuh. Ya. Tangan kiri di belakang. Oke. Sekarang kita akan bermain ganjil genap. Bermain ganjil genap. Oke. Yang laki-laki yang
berarti genap ya. Sebelah sini ganjil, sebelah sini genap. Ganjil, genap, ganjil, genap. Oke, genap berapa saja? 2. Oke. Sekarang peraturannya, cara bermainnya. Tangan kanan seperti bersalaman, tangan kiri di belakang. Yang angkanya disebut menghindar. Yang angkanya disebut menghindar. Yang angkanya tidak disebut menangkap tangannya temannya. Oke? Yang bisa menangkap berarti menang. Yang bisa menangkap berarti menang. Coba dulu. Yang angkanya disebut berusaha menghindar. Yang tidak disebut berusaha menangkap. Oke? Jadinya apa nih? Saya ganjil atau genap? Saya genap ya. Oke. Ayo. Sekarang perhatikan baik-baik. Angka berapa yang akan digunakan oleh musik? 7. Angka genap atau angka ganjil? Berarti yang harus menangkap yang genap apa yang ganjil? Yang genap yang menangkap, yang ganjil yang menghindar. Sekarang bukan percobaan, kita mulai. 2. Puluhan, sekarang puluhan. 2. Lo cuma 2 toh. Tiane enggak. Lanjut, sekarang ratusan. 247. Siapa yang bisa menangkap banjir? Oke, sip. Lanjut. Satuan sudah, bulan sudah, ratusan sudah. Sekarang tidak. Pembagian. Ya hasilnya ya. 12 dibagi 4. Nanti dalam satu kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi kita berkelompok ya. Jadi nanti kalian mengerjakan tugas apa soal yang ada di dalam buku-buku. Jadi dengan ini ada soal. Nah, dengan cara bekerja sama, bergotong royong. Ya, satu kelompok ada kelompok. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke, sudah jelas kelompoknya? Nah, oke. Peraturannya yang kedua, nanti kalian bisa berebut mengambil kupu-kupu yang sesuai dengan levelnya. Nanti untuk level 1 warna kuning itu skornya adalah 2 kalau benar. Kalau jawabannya benar. Oke. Yang ke level 2 itu warna ini apa? Ungu atau merah ya. Tadi kita nyebutnya merah. Itu nilainya 3. Untuk level 3 warna biru nilainya 5. Semakin tinggi levelnya, maka soalnya semakin nanti pemenangnya adalah yang mendapatkan skor paling banyak. Pemenangnya adalah yang mendapatkan skor paling
tidak boleh langsung mengambil semua kupu-kupu. Tidak. Ambil satu dulu kupu-kupu, kerjakan. Kalau sudah selesai baru ambil kupu-kupu yang lain. Paham? Paham? Ya, soalnya ada di dalam sini. Di dalam sini nanti buka ya. Oke? Ada pertanyaan? Oke, nanti untuk soalnya kalian tulis nama kelompok di sini, nanti dibagi sama di kertas ya. Nah, jadi nanti ditempel di sini ya. Nanti ditulis kelompok berapa, terus nanti ditempel soalnya, terus nanti di belakangnya baru ditulis nama kelompoknya siapa saja. Paham? Are you ready? Ready. Oke, sekarang kedua kelompok silakan ambil kertasnya satu. Tulis sudah sama itu. Lalu. Oke, lagi lah. Satu kelompok satu. Oke, sekarang kalian boleh mengatur strategi bagaimana caranya agar mendapatkan kupu-kupu banyak dan nilai yang banyak. Kan anggotanya kan banyak ya. Misalnya satu soal bisa dikerjakan untuk berapa orang, yang lainnya ambil lagi. Nah, boleh diatur strategi. Diatur strategi dulu sebelum dimulai. Waktunya 1 menit untuk mengatur strategi. Nanti yang mengambil satu kelompok hanya 2 orang atau 3 orang. 3 orang aja. Satu kelompok yang mengambil 3 orang. Ya? Oke, nanti dibagi. Nanti mengambil kupu-kupunya pelan-pelan, jangan dipakai. Ya? Ya? Oke, silakan 3 orang dalam satu kelompok. Maju dulu di sini. 3 orang dalam satu kelompok. Baris. Satu kelompok baris di belakang. Menghadap papan tulis. Oke, kelompoknya 4 ya. Kelompoknya 4. Berarti 4 baris. Sudah? Are you ready? Ready. Hitungan ketiga, boleh mulai berburu kupu-kupu. Hitungan ketiga, boleh berburu kupu-kupu. Kabarnya hilang. Buka cuma gini loh. Yuk.
yang kurang jelas? Kalau tidak, sekarang tugasnya kalian lihat di buku paket latihan 3 halaman 133. Di situ ada latihan soal, kalian kerjakan latihan soal latihan 3 nomor 1 sampai 5. Paham? Silakan dikerjakan. Oke, assalamualaikum Bu Ningsih. Waalaikumsalam Bu Marina. Iya, kemarin kita sudah melakukan supervisi ya. Namun kita baru sekarang ini bertemu lagi mengenai pasca supervisi. Nah, begini Bu Ningsih, dari kemarin kita melakukan supervisi pembelajaran Bu Ningsih selama di kelas ya. Menurut Bu Ningsih, perasaan Bu Ningsih ini bagaimana sih pada saat melaksanakan pembelajaran tersebut? Oke, perasaan saya agak lega ya. Jadi lega. Terus saya juga senang. Ternyata apa yang saya lakukan di kelas itu membawa perubahan bagi anak-anak. Jadi anak-anak lebih semangat lah dalam belajar. Oke ya. Kemudian kemarin pada saat pembelajaran, kami sebelumnya sudah membuat rancangan pembelajaran. Apakah ranah-ranah tujuan pembelajaran Ningsih kemarin tersampaikan pada anak-anak? Menurut saya sih iya Bu, menurut saya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang belum tersampaikan. Jadi seperti anak-anak sudah bisa mengenal modul media itu sudah. Kemudian mungkin ada hal yang belum tersampaikan mungkin dari kegiatan saya, mungkin implementasinya ya. Jadi implementasinya iya ada yang terlewat. Namun tujuannya itu tercapai ya. Contoh dari nilai T5-nya kemarin saya lihat waktu anak-anak maju mengenai kupu-kupu itu tadi. Yes, alhamdulillah bisa. Jadi anak-anak kerjasamanya ada, terus kekompakannya ada. Kemudian dari situ kan anak-anak bisa mengukur kemampuan dari kelompoknya ya. Oh, kalau kelompok saya makan ada skor-skornya kan ya. Jadi kemampuannya kita mungkin yang mudah dulu atau mungkin mereka yang sulit dulu. Jadi tergantung anggota kelompok juga. Kemudian di situ juga ada strategi bagaimana cara mereka untuk memenangkan games dengan mengumpulkan poin paling banyak. Artinya kemarin pembelajarannya menarik ya, seperti turnamen. Padahal secara tidak langsung mereka itu sebetulnya belajar ya, kayak luar biasa sekali. Tadi diungkapkan oleh Bu Ningsih ada beberapa yang belum terlaksana kan implementasinya, itu apa saja ya menurut Bu? Mungkin di itu ya pada saat soal cerita mungkin ya. Jadi anak-anak itu kan kebanyakan kalau soal cerita kan agak rumit. Jadi mungkin mereka cara berpikirnya mungkin ya, atau mungkin saya terlalu kalimat saya agak terlalu belum bisa dipahami oleh anak-anak. Jadi saya kekurangan waktu di situ. Jadi pembagian waktu ya Bu ya. Jadi tidak terlaksananya itu bukan karena anak-anak tidak mampu, tetapi manajemen waktunya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Kemarin itu jenengan sudah menerapkan semua yang jenengan buat dalam modul ajar. Luar biasa sekali. Kelanjutannya ke depannya kira-kira setelah kita melakukan pembelajaran kemarin, kemudian saya mensupervisi jenengan, ada tidak kedepannya yang akan Ningsih perbaiki? Oke, karena tadi manajemen waktu saya yang kurang, mungkin saya akan lebih membuat rancangan itu disesuaikan dengan waktu yang ada. Jadi kira-kira model yang saya manfaatkan atau saya gunakan waktunya mencukupi atau tidak. Kalau tidak mencukupi, apakah mungkin saya akan membuat di 2 kali pertemuan atau hanya 1 kali. Jadi mungkin manajemen waktu yang saya perbaiki. Oke, untuk cakupan materinya Bu Ningsih kan tadi dijelaskan kalau soal cerita anak kurang memahami, berarti cakupan materinya ke depannya akan bagaimana? Ya, jadi mungkin saya akan lebih mengajak anak-anak untuk mengerjakan atau mengimplementasikan soal cerita ke anak-anak, terutama matematika. Kehidupan sehari-hari Ya, ya. betul. Jadi anak-anak lebih menerapkan lagi. Oke, luar biasa sekali ya Bu Ningsih, sudah ke depannya akan kira-kira Ya. Nah, jadi Bu Ningsih akan membuat perbaikan ke depannya mengenai cakupan materi, kemudian penambahan aktivitas, kemudian nanti akan memanajemen waktu. Kira-kira kapan ini rencana tersebut akan dilaksanakan? Oke, mungkin minggu depan ya Bu ya. Karena mungkin minggu ini anak-anak kan lagi kegiatan. Jadi insya Allah minggu depan sudah mulai kembali lagi pembelajaran. Dan mungkin saya sudah mulai
memperbaiki apa yang kurang. Oke, kira-kira dalam pelaksanaan nanti ada nggak pihak-pihak yang nanti mendukung terlaksananya Bu Ningsih dalam kegiatan pembelajaran yang ada perbaikan ini? Oke, mungkin saya akan konsultasi ya dengan teman satu jenjang sesama kelas 5. Kemudian mungkin saya juga minta bantuan kepada teman-teman, kita saling bantu, saling sharing apa yang saya lakukan kurangnya di mana. Kemudian saya juga minta pendapat dari para senior saya untuk pembelajaran. Terus tentunya dukungan dari anak-anak juga, kemudian wali murid juga, karena pasti pada saat pembelajaran kita kan membutuhkan kerjasama antara siswa, orang tua, guru, dan sekolah. Wah, luar biasa sekali. Intinya Bu Ningsih ini sudah matang ya untuk rencana kedepannya, tinggal pelaksanaannya. Semoga pembelajaran berikutnya lebih bermakna lagi dan lebih berpihak pada anak-anak. Sukses terus Bu Ningsih. Terima kasih Bu Terima kasih Marina. waktunya. Sama-sama. Saya izin ke ruang guru lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.